Desa Karangjambu. Karangjambu terletak 32 km dari pusat kota Purbalingga. Masyarakat di Desa Karangjambu mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, baik itu petani padi dan kapulaga. Tak hanya itu, masyarakat Karangjambu juga memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk dijadikan produk yang bernilai ekonomis tinggi. Salah satunya adalah sapu. Sapu produksi Desa Karangjambu ini bahkan sudah diekspor hingga ke Cina dan beberapa negara lainnya. Nah, sumber daya alam lainnya yang dimanfaatkan oleh masyarakat Karangjambu adalah kapulaga. Kapulaga adalah salah satu rempah-rempah yang juga dijadikan bahan pelengkap dalam suatu masakan. Seperti inilah suasana di pasar Desa Karangjambu. Dan berikut adalah jalan menuju ke Cagar Budaya Bandingan yang akan kami ulas di video kali ini. Cagar Budaya Bandingan terletak di Dusun Bandingan, Desa Karangjambu, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga. Nah, berikut adalah beberapa liputan kami bersama beliau Pak Miyarso selaku juru kunci Cagar Budaya Bandingan. Nah, larangan yang pertama diperuntukkan untuk kaum wanita. Bagi wanita yang tengah dalam siklus haid atau masa haid, dilarang masuk ke Cagar Budaya Bandingan. Karena di dalam Cagar Budaya Bandingan terdapat makam-makam para leluhur. Kita yang hendak masuk ke dalam harus dalam keadaan suci. Oleh sebab itu, ketika kita hendak masuk ke Cagar Budaya Bandingan, kita diharuskan berwudu terlebih dahulu. Tidak hanya harus dalam keadaan suci, sebelum kita masuk ke Cagar Budaya Bandingan, kita juga diharuskan melepaskan alas kaki dan meninggalkannya di pintu masuk. Ketika berada di dalam Cagar Budaya Bandingan, kita juga tidak diperbolehkan membuang sampah sembarangan ataupun melakukan dan mengatakan hal-hal yang tidak senonoh. Tidak hanya dilarang melakukan hal-hal yang telah saya sebutkan tadi, jika kita hendak masuk ke Cagar Budaya Bandingan, kita juga harus didampingi oleh sang juru kunci. Bukan tanpa sebab, Cagar Budaya Bandingan ini adalah salah satu situs budaya yang dilindungi oleh undang-undang. Jika kalian mengira di dalam Cagar Budaya Bandingan hanya terdapat makam-makam para leluhur dan situs-situs budaya saja, kalian salah, karena ada satu hal yang menarik di dalam Cagar Budaya ini. Hal tersebut adalah kelelawar raksasa atau yang biasa disebut dengan kalong. Namun, sang juru kunci mengatakan bahwa kalong tersebut boleh diambil jika kalong tersebut berada di luar wilayah Cagar Budaya Bandingan. Ada puluhan bahkan ratusan kalong yang terdapat di Cagar Budaya Bandingan. Kalong-kalong di sana dilarang untuk dibawa oleh siapapun dan dengan alasan apapun. Bukan tanpa alasan, kalong-kalong di sana sangat dilindungi karena konon cerita kalong-kalong mulai bermukim di wilayah tersebut ketika Syekh Jambu Karang senang berzikir dan membaca surat Al-Ikhlas. Nah, beginilah wujud dari batu bekas pertapaan Sunan Kalijaga. Di sebelahnya terdapat batu kecil yang terlihat berlubang. Batu tersebut disebut sebagai Syala. Konon ceritanya, Sunan Kalijaga saat pertama kali duduk di pertapaan tersebut memegang pusakanya di tangan kiri. Kemudian, Sunan Kalijaga hendak memasukkan pusakanya ke Syala yang ada di sebelah batu pertapaannya. Namun, pusakanya tersebut tidak dapat masuk dan justru membuat batu tersebut terbelah. Setelah membuat batu tersebut terbelah, pusakanya itu terbang dan kemudian berbalik dan membuat Syala itu berlubang seperti sekarang. Tidak hanya mengunjungi bekas pertapaan Sunan Kalijaga, saya dan teman-teman juga mengunjungi beberapa situs lainnya, seperti situs Linggayani, Watu Lukis, dan juga bekas pertapaan Nyi Saraswati. Saya dan teman-teman juga ditunjukkan bekas tempat musyawarah para wali songo.